ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini kita telah terhubung dengan narasumber kita yaitu Profesor Sudarnoto, Ketua MUI bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim. Kita akan berbincang tentang penyerangan Israel terhadap umat Islam yang tengah melaksanakan sholat Idul Adha di Al-Aqsa beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Sehat, Prof? Sehat walafiat, sehat Alhamdulillah. walafiat. Gimana? Saya dengan Abi Agus. Baik, Profesor, ini menyikapi tentang penyerangan Israel terhadap umat Islam yang tengah sholat Idul Adha di Al-Aqsa, di mana Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini mengatakan bahwa ini adalah salah satu bukti Islamfobia. Ada upaya-upaya sistematis, begitu ya, yang upaya sistematis, kombinasi sistemik, Zionisme, rasisme, dan Islamfobia yang menurut MUI ini didukung oleh Amerikanisme imperialistik di balik serangan Israel terhadap umat Islam pada saat melaksanakan sholat Idul Adha di Al-Aqsa beberapa waktu lalu. Nah, Profesor sendiri melihat hal ini bagaimana, Prof? Ya, itu yang tadi sudah disebutkan tadi itu yang saya sampaikan. Jadi kan di kalangan masyarakat kita ini ada pandangan bahwa tidak ada soal agama di dalam kasus Israel dan Palestina. Saya katakan memang ini bukan perang agama, tapi menyangkut tentang kemanusiaan, tentang kedaulatan negara yang sejak tahun 48 sampai hari ini masih dinistakan, masih dibiarkan penjajahan berlangsung. Bahkan PBB, Dewan Keamanan PBB juga sudah tidak lagi efektif untuk menyelesaikan itu. Nah, ini kan keprihatinan yang panjang, perhatian kita yang panjang, dan kita tahu per hari ini dan sudah berlangsung paling tidak sejak Oktober kemarin kan peristiwa yang sangat mengenaskan di sana itu dengan genosida, okupasi dan genosida itu kan telah membangkitkan apa yang saya sering sebut sebagai global alliance among state and civil society. Itu udah kelihatan sekali. Sudah lebih dari 22/3 dari negara anggota PBB sudah mendukung Palestina ya. Tinggal ketok aja, tapi mengetuk itu kan bukan tergantung, itu akan diganggu oleh vetonya Amerika. Itu dari sisi politik sudah jelas ya, pemihakan mayoritas anggota PBB terhadap Palestina. Secara diplomatik sebenarnya Amerika dan juga Israel kan sudah runtuh. Nah, tetapi sepanjang itu juga bahkan keputusan ICJ untuk permanen ceasefire itu kan itu kan sudah langkah yang sebenarnya sudah baik ya. Tetapi Hamas sudah oke, lalu Israel juga sempat hadir, tetapi dalam waktu yang bersamaan pembunuhan terus terjadi sampai kemarin Idul Adha. Jamaah kita tahu dalam berita, jamaah yang mau pergi sholat Idul Adha di Masjidil Aqsa dihalang-halangi, diusir, dinistakan, termasuk jamaah yang sudah ada di Masjidil Aqsa, bahkan di tempat-tempat lain juga begitu. Nah, bagaimana saya tidak mengatakan bahwa Israel Zionis ini tidak anti-Islam. Kalau dia tidak anti-Islam, semestinya membiarkan sajalah, dibiarkan orang-orang Muslim melaksanakan ibadah sholat di Masjid Al-Aqsa. Dan ini bukan peristiwa pertama. Dulu 2 tahun yang lalu ya, Aqsa diserang pada saat bulan suci Ramadan. Tahun berikutnya bulan suci Ramadan juga diserang. Hari ini, kemarin ya, beberapa hari yang lalu, pada saat perbincangan tentang permanen ceasefire itu dibicarakan, itu masih melakukan pembunuhan di Gaza dan juga di tepi barat di Aqsa itu dinistakan. Jadi saya punya alasan untuk mengatakan bahwa ini di tengah genosida dan juga okupasi itu juga ada ini semangat anti-Islam, anti umat Islam. Itu saya tidak yakin
yang ngobrak-abrik, yang mengusir, kemudian yang apa namanya menyerang masyarakat Islam di Masjidil Aqsa itu ada tentara Israel yang Islam. Saya nggak yakin itu. Bahwa di Israel itu ada orang Islam, iya. Tapi saya sama sekali tidak akan yakin ada tentara IDF yang Muslim yang ikut melakukan pembunuhan atau melakukan penistaan terhadap Islam dan umat Islam. Nah, jadi konkret sekali. Ini adalah Islamofobia. Nah, ini berkolaborasi, Islamofobia itu semakin mengental karena Zionisme itu, Yahudi ekstrim, Yahudi kanan itu. Ini jadi seperti kita tahu Zionisme Israel itu ya imperialistik ya kan ya, semangat imperialistik. Jadi imperialis juga gitu loh. Bukan imperialis juga, dia imperialis, real imperialis gitu loh. Dengan doktrin ideologi Zionisme dan anti-Islam, Islamofobia. Nah, ini didukung oleh Amerika. Amerika yang sudah menyatakan kemerdekaan, menurut saya itu malu, harusnya malu. Kemerdekaan yang diraih Amerika kok ya tidak memberikan kehormatan kepada upaya-upaya bangsa Palestina untuk memerdekakan diri, bahkan menjadi pendukung kuat teroris Israel gitu. Nah, seperti kita tahu di Amerika itu kalau harus dikaitkan dengan agama ya, ini memang ngomongin agama nih. Yeah. Itu kan kelompok Kristen kelompok Kristen kanan juga yang selama ini memberikan dukungan kepada presiden Amerika. George Bush dulu ya itu didukung oleh kelompok Kristen evangelis ya, evangelical, itu gereja ekstrim kanan anti-Islam, antara lain anti-Islam. Nah, George Bush 4 ketika membicarakan soal September itu penghancuran World Trade Center itu kan, itu 9/11. George Bush jelas sekali dia mengatakan ini adalah perang salib. Coba gimana kalau perang salib? Jadi perang salib itu kan menghabisi, menyerang orang Islam. Presiden-presiden Amerika berikutnya juga sama. Sebelum Biden juga jelas ya. Sebelum Biden itu jelas sekali ada 5 negara yang sudah di-ban, nggak boleh masuk. Orang-orang dari negara nggak boleh masuk Amerika karena negara-negara itu menjadi produsen dari terorisme gitu. Jadi ini Amerika, ini yang saya sebut Amerikanisme. Amerikanisme itu adalah ideologi yang sangat kental rasismenya gitu, dan juga Islamofobia. Jadi kombinasi keduanya. Baik. Imperialistik juga. Tadi Profesor sedikit menyinggung adanya tentara IDF yang Muslim ini, mungkin bagi kita masyarakat awam ataupun kita kaum muslimin melihat bahwa tentara IDF itu rata-rata ya bukan Muslim, mereka adalah Yahudi begitu. Bisa sedikit diterangkan Profesor, apakah berarti memang benar ada tentara IDF yang Muslim, dan berapa jumlah total dari mayoritas tentara IDF yang Yahudi, Profesor? Enggak, saya tidak menyebutkan ada orang Islam yang menjadi tentara IDF. Ini sementara ini orang-orang pembela Zionis itu kan sering mengatakan, ingat di Israel itu ada orang Islam juga, di partai-partai di parlemen juga ada orang Islam kan gitu ya. Namanya ada orang Islam. Nah, itu kan sepertinya ini kan menjadi alasan jangan bangun isu agama dalam soal ini, ya kan? Iya. Nah, ternyata di Israel itu ada orang Islam, ada orang Kristen, ada orang Yahudi. Itu memang benar. Jadi makanya saya bilang ini memang bukan perang agama, tetapi semangat Zionisme. Nah, ini yang saya sebutkan. Semangat Zionisme itu adalah Islamofobia. Karena itu kalau ada yang berhelat ya bahwa orang di Israel ada Islam, berarti kemudian juga IDF yang menyerang itu ada orang Islam. Nah, itu saya nggak percaya.
Nggak percaya bahwa Mm, kalau ada orang Islam nggak mungkin lah, mm, nggak mungkin mm, setega itu nggak mm, mungkin lah. Untuk alasan agama aja nggak mungkin ya. mm. Tapi Ya, jadi itu Profesor, kalau hmm, kita melihat kalau sebenarnya kan apa yang sudah dilakukan oleh dunia internasional menekan Israel ini sudah begitu masif, sudah begitu besar. Bagaimana ya, kita melihat Dewan Keamanan PBB melakukan sidang-sidang ya, kemudian mengeluarkan resolusi yang akhirnya diveto oleh Amerika Serikat. Kemudian ya, beberapa ya, waktu lalu juga Mahkamah Internasional ini juga apa namanya memutuskan untuk menangkap Netanyahu begitu ya, langkah ICC, ICC. iya ICC maksud kami, Mahkamah Pidana Hmm, Internasional. Namun lagi-lagi adalah eh, proposal-proposal ini, apalagi yang kemarin berkaitan dengan gencatan senjata ini oleh hmm, Israel ini tidak diindahkan. Seperti ibarat iya. kata kita ini lagi bicara sama sama batu nih. Eh, mereka Hmm, tidak bergeming, Profesor. Mereka tidak peduli iya, dengan tekanan dunia internasional begitu ya. Dan mereka hanya iya, peduli iya. dengan program mereka, misi mereka, apa namanya, agenda mereka sendiri, Profesor. Ini bagaimana kemudian Iya. dunia internasional benar-benar bisa menekan Israel untuk segera menghentikan kekerasan-kekerasan yang terjadi di wilayah Palestina, baik di tepi barat maupun di jalur Gaza Palestina. Ya, jadi menyadari yang begitu, itu sudah lama sekali sejak tahun 48 ya, ya begitu-begitu tuh Israel itu. Karena memang dia punya dukungan kuat Amerika. Iya. Kalau Amerika pergi dan berani pergi, benar-benar pergi ya, Mm-mm. itu saya yakin Israel tidak akan berani. Nah, tapi sekarang kan Israel ya political gimmick terus lah ya. Mm-mm. Meskipun ya apa namanya proposal yang tadi disebutkan memang sudah itu Amerika juga. Jadi Hamas juga sudah mau kan. Mm-mm. Tetapi seharusnya tarik itu mesin-mesin pembunuh Amerika itu. Jadi jangan ngomong aja Amerika, jangan Mm-mm. ngomong perundingan. Sudah kita permanen permanen apa ceasefire itu Mm-mm. betul. Tapi juga total dong, jangan cuma ngomong kemudian menginisiasi apa namanya permanen ceasefire. Tarik itu seluruh mesin pembunuh Amerika dari Israel, dari Gaza. Jangan berikan bantuan, tarik dana bantuan Amerika, uang Amerika untuk membiayai pembunuhan yang dilakukan oleh Israel. Mau nggak Amerika? Nah itu, jadi memang nggak total, Amerika nggak total. Karena itu saya ya apa ya, hampir-hampir tidak bisa percaya, hampir-hampir tidak bisa percaya kepada Amerika. Mm-mm. Jadi memang harus begitu karena apa? Karena memang Amerika juga berkepentingan dengan Israel ya. Mm-mm. Meskipun sekarang dia Amerika juga sebenarnya Amerika itu tertekan juga, tertekan karena mau melepaskan Israel itu sayang gitu ya. Tapi Mm-mm. kalau nggak melepaskan Israel juga akan dihujat seluruh Iya. dunia. Di Amerika juga tidak akan tercipta keamanan, tidak Mm-mm. akan stabil, harmoni juga tidak akan terbangun karena kampus terus bergolak gitu. Nah, karena itu sudah baguslah selama ini upaya-upaya politik, diplomasi, kemanusiaan, demo dan sebagainya, statement dan sebagainya sudah dilakukan. Itu terus aja harus Mm-mm. dilakukan. Bahkan saya mengirimkan pesan kepada semua mahasiswa kampus-kampus di luar negeri dimanapun juga untuk terus lakukan tekanan gitu, Mm-mm. untuk memperlemah posisi pemerintahan masing-masing Amerika maupun Israel. Nah, itu terus saja dilakukan. Kita di Indonesia ya terus, Rasil juga terus harus berkampanye seperti ini. Nah, tetapi memang perlu perlu penyempurnaan misi misi apa namanya misi kemerdekaan Palestina dan juga misi meruntuhkan Israel itu harus menurut saya. Mm-mm. Karena itu, Mas, keputusan keputusan apa namanya keputusan Ijtima Ulama, fatwa MUI salah satu poinnya itu saya yang merumuskan terkait dengan isu global itu adalah mengirimkan tentara Mm-mm. ke Gaza dan Mm-mm. berharap Indonesia memainkan peran untuk menginisiasi menginisiasi, mempelopori pertemuan beberapa negara
yang diperkirakan berpotensi kuat untuk membangun koalisi militer, gitulah pikiran kita ya melalui keputusan Ijtima Ulama itu. Saya sendiri di media juga sudah mengatakan untuk menyempurnakan runtuhnya rezim Zionis ini dan percepatan proses kemerdekaan, menurut saya perlu ada military operation. Ya, military operation ya, ada beberapa negara bisa dipilih, tapi ya menurut saya jangan melalui sidang OKI. Kalau sidang OKI repot, itu lama, dan dibikin aja semacam special session gitu, karena ini darurat kan, biasa itu sidang-sidang darurat itu ya. Mungkin pilih beberapa negara. Nah, lalu gini Mas, saya senang karena Menhan Presiden terpilih Pak Prabowo sudah menyatakan di beberapa forum di Indonesia maupun di luar negeri. Kemarin kan juga di di Libanon ya. Itu sudah menyatakan bahwa Indonesia siap mengirimkan tentara. MUI kemarin mengundang Panglima TNI, ya kan, berdialog dengan semua ormas Islam dan pembela Palestina di Indonesia, paling tidak di Jakarta. Dialognya bagus. Nah, besok mudah-mudahan bulan Juli, MUI kembali akan mengundang Menhan Presiden terpilih Prabowo untuk khusus membicarakan seperti kemarin dengan Menteri Pertahanan, khusus terkait dengan pengiriman tentara itu di MUI, Profesor. Oh ya, MUI. Kemarin hari beberapa hari lalu di kantor semua ormas saya undang. Nah, ini nanti awal Juli, insya Allah juga. Ini saya tadi pagi sedang mencoba ke kontak-kontakan dengan kantor Menhan untuk meminta Pak Prabowo untuk bicara di depan MUI, ormas-ormas Islam, para pembela Palestina. Kita mau dengar komitmen pemerintah pengiriman tentara itu. Nah, kami senang ya, meskipun sebetulnya ternyata yang dimaksudkan pengiriman tentara itu adalah bukan untuk misi perdamaian. Misi perdamaian itu dilakukan harus melalui keputusan PBB, endorsement dari PBB. Yang kedua, pengiriman tentara perdamaian itu, peacekeeping itu hanya bisa dilakukan kalau sudah ada gencatan senjata. Kalau belum ada gencatan senjata tidak akan dikirim pasukan perdamaian gitu. Nah, dari Menteri Pertahanan kemarin saya juga mendengar langsung karena saya langsung menjadi memimpin acara itu. Saya tanya, gimana Pak Jenderal mau ngirim tentara? Nah, dia sebutkan bahwa kita kirim tentara, tapi bukan peacekeeping. Dan ternyata yang dikirim itu adalah humanitarian operation. Jadi ini adalah diplomasi militer Indonesia, TNI Indonesia, yaitu untuk misi kemanusiaan. Dia menyebutkan sebagai humanitarian operation. Planningnya sudah bagus, bikin rumah sakit, bagus lah. Dan itu mulia sekali. Tetapi bukan mengirimkan tentara seperti yang saya pikirkan atau yang beberapa kawan pikirkan atau yang dimaksudkan dengan Ijtima Ulama itu. Kita berharap ada pengiriman tentara untuk menyetop penyerangan yang dilakukan Israel, melindungi rakyat Gaza supaya tidak dibunuh gitu. Nah, kemudian sambil memukul mundur, nggak usah hancurkan, memukul mundur tentara Israel, sehingga bisa dipaksa untuk menerima permanen ceasefire. Itu targetnya. Masya Allah. Itu tapi ya sebelum ada gencatan senjata kan tidak jelas sampai sekarang ini, dimain-mainkan sama Israel ya kan. Betul. Nah, ini masalah utama bagaimana menyelesaikan supaya mau ada gencatan senjata. Upaya diplomatik tadi yang dipertanyakan itu tetap terus saja dibunuh-bunuhin ketika rapat, sambil yang satu rapat, yang lain membunuh coba.
Nggak ada Iya. yang melawan kan ya Hamas Mm-mm. dan kekuatan-kekuatan perlawanan lain ya. Nah, Mm-mm. saya pikiran saya kirim aja lah tentara Mm-mm. yang memang tadi itu yang saya sebutkan targetnya melindungi rakyat Gaza dari Baik. pembunuhan. Kan Mm-mm. tinggal berapa itu? Iya. Dipojokkan Kabarnya lagi kan? kabarnya Hmm. juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto ini juga mengatakan bahwa warga sipil berpeluang bergabung ya dengan pasukan Ya perdamaian itu untuk pertanyaan membantu. saya. Oh, Itu pertanyaan saya. Pak Jenderal, boleh nggak warga sipil. masyarakat sipil ikut? Oh. Terus Oh. dijelaskan boleh. Nah, kemudian saya bisik-bisik dengan beliau. Jadi yang dikirim itu ya bukan hanya ormas, tapi tenaga-tenaga ahli, guru misalnya ya, ahli Hmm. psikologi Hmm. untuk trauma healing misalnya ya kan, Hmm. dan lain-lainnya, dai atau apalah. Hmm. eh, untuk menenteramkan ya, untuk Hmm. membantu misi manusia untuk menenteramkan. Dan dokter-dokter itu dokter-dokter sipil kan banyak banget itu. Berarti Muhammadiyah saja punya rumah iya, sakit banyak banget iya. bisa dikirim Baga- ke sana. jadi berarti tinggal bagaimana kemudian pihak Indonesia berkomunikasi dengan PBB untuk udah mendapatkan endorsement tersebut ya, Pak Profesor. Ya kalau yang sekarang ini yang bisa dikirim saya kira yang darurat-darurat itu makanan Hmm. misalnya ya, Iya, iya. Hmm. makanan sudah bisa dikirim itu ya. Iya. Hmm. eh Apa namanya? Tetapi yang lebih masif Hmm. misalnya membuat rumah Iya. sakit gitu ya, Hmm. pendidikan, Hmm. kemudian mengirimkan pasukan itu belum boleh. Kalau mengirim pasukan belum boleh. Iya, iya, iya. Tapi misi kemanusiaan, Hmm. jadi tahapannya begitu. Jadi sekarang ini kalau TNI mengirimkan bantuan-bantuan kemanusiaan sebenarnya sudah sudah bisa. Iya. Kalau TNI sudah, setahu saya sudah ada pengiriman makanan kan Iya. melalui Hmm. udara kan. Iya, betul. Mm-mm. Nah, yang Baik. kegiatan-kegiatan kayak gitu itu Hmm. memungkinkan sekali. Baik. Tetapi kalau mengirimkan pasukan Hmm. Belum bersama pasukan, belum boleh. kemudian harus menunggu permanen ceasefire, ya menunggu PBB, menunggu Hmm. ceasefire dulu. Iya. PBB nggak akan memutuskan gitu. Hmm. Nah, Baik. nanti kekuatan masyarakat bisa bergabung gitu. Baik. Profesor, sebagai Ya, pertanyaan terakhir, karena kita dibatasi oleh baik. waktu, mungkin ada sedikit Hmm. nasihat ataupun kesimpulan dari perbincangan kita di pagi hari ini tentang eh, apa namanya perang antara Palestina dan Israel ini, konflik yang terjadi di sana. Ya, baik. Pertama, kita sebagai negara yang ikut sejak awal mendukung Palestina, jangan lelah, tetap bersabar, tetap teguh, jangan berhenti untuk memberikan bantuan kepada upaya-upaya masyarakat Palestina memerdekakan dan juga upaya-upaya melemahkan Israel dengan berbagai cara yang menyenangkan. Ya kan sekarang ini sudah demo, iya, kemudian tapi konten-konten misalnya ya, konten-konten yang dibuat ini anak-anak muda nih bisa membuat konten-konten yang menarik ya dalam rangka dukungan kepada Palestina, itu satu. Jadi tetap tetap harus bersabar. Yang kedua, jangan terkecoh dengan pandangan-pandangan yang sepertinya benar tetapi ternyata malah menyesatkan. Misalnya tidak ada soal agama dalam kasus kasus Palestina. Kalau pandangannya begitu itu salah. Ada soal agama, nyatanya masjid dihancurkan, ya gereja dihancurkan, orang mau beribadah itu diganggu, dirusak, dipukuli, diusir-usir. Itu kan soal agama itu. Mm-mm. Kedaulatan masyarakat untuk melaksanakan ajaran agama tidak diperoleh gitu. Nah, ini soal agama. Jadi ada soal agama. Tapi bahwa ini perang agama mungkin bukan ya, bukan perang agama antara Mm-mm. Islam dengan apa gitu itu tidak gitu. Ini politik kemanusiaan. Tetapi ada soal agama gitu. Itu Mm-mm. narasi begitu itu kan dikembangkan. Oh, ini bawa agama lagi, ini Islam lagi. Ini disudut-sudutkan Islam lagi gitu oleh Iya. kelompok-kelompok liberal di tempat kita itu, gitu loh. Yang ketiga, yang ketiga apa ya? Yang ketiga menurut hemat saya apa ya, sebagai orang Muslim ya tetaplah berdoa apa Mm. namanya,
untuk kebebasan, untuk kemerdekaan Palestina. Kunut menurut hemat saya masih sangat diperlukan. Nah, itu MUI kan juga sudah menyerukan soal kunut itu ya. Meskipun ada juga yang berpendapat ini kunut ini gimana, kayak gitu ada saja. Tapi biarkan aja lah. Orang berpendapat kalau nggak mau kunut ya nggak usah kunut, ya nggak apa-apa. Tapi anjurannya bagi yang mau ya itu bagus sebagai bagian dari cara kita melalui pendekatan-pendekatan keagamaan spiritual, itu penting sekali. Baik. Saya kira itu. Baik. Terima kasih Profesor atas perbincangan kita di pagi hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.